guys, perkenalkan saya Laurencia Septiani Gizamame, mahasiswa dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dengan NIM 431222125 dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 1. Di sini saya akan menyelesaikan UAS. Di sini saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen Miss Melissa Sahan, yang dimana menjelaskan tentang pemahamanmu mengenai sejarah perkembangan jurnalistik di dunia maupun di Indonesia. Sejarah perkembangan jurnalistik di dunia maupun di Indonesia. Awal mulanya, munculnya jurnalistik dapat diketahui dari berbagai literatur tentang sejarah jurnalistik senantiasa merujuk pada Arca Diurna, yaitu pada zaman Romawi kuno pada pemerintahan Kaisar Julius Caesar. Arca Diurna yakni papan pengumuman sejenis majalah ataupun papan informasi, diyakini sebagai produk jurnalistik pertama, pers, media massa ataupun surat kabar pertama di dunia, dan Julius Caesar dijuluki sebagai Bapak Pers Dunia. Sebenarnya, Caesar hanya meneruskan dan mengembangkan tradisi yang muncul pada permulaan berdirinya kerajaan Romawi. Saat itu, atas perintah Raja Imam Agung, segala kejadian penting dicatat pada anlas, yakni papan tulis yang digantung di serambi rumah. Saat berkuasa, Caesar memerintahkan agar hasil dari kegiatan para anggota Senat setiap hari diumumkan pada Arca Diurna. Demikian pula berita tentang kejadian sehari-hari, peraturan-peraturan penting, serta apa yang perlu disampaikan dan diketahui rakyatnya. Papan pengumuman itu ditempelkan atau digantung di pusat kota yang disebut forum Rumanum atau studio Romawi untuk diketahui oleh rakyatnya. Arca Diurna sendiri telah disebarluaskan di seluruh penjuru Romawi. Masa perkembangannya di setiap tahunnya. Kegiatan penyebaran informasi melalui tulis-menulis meluas pada masa peradaban Mesir ketika masyarakatnya menemukan teknik pembuatan kertas dari tumbuhan yang bernama papyrus. Pada abad ke-8 Masehi, tepatnya pada tahun 911 Masehi, di Cina muncul surat kabar cetak pertama dengan nama King Pao atau Teaching Pao, artinya kabar dari istana. Tahun 1361 Masehi, Kaisar Guangzhou menyebarkan surat kabar itu secara teratur seminggu sekali. Penyebaran informasi tertulis menuju sangat pesat sejak mesin cetak ditemukan oleh John Gutenberg pada tahun 1450. Dan koran cetak yang berbentuk seperti sekarang ini muncul pertama kalinya pada 1457 di Nuremberg, Jerman. Salah satu peristiwa besar yang pertama kalinya dikabarkan secara luas di surat kabar pertama adalah pengumuman pada abad ke-17 di mana John Minton memimpin perjuangan kebebasan berpendapat di Inggris yang terkenal dengan A Defense of Universal Printing. Sejak saat itu, jurnalistik bukan saja menyiarkan berita, tetapi juga mempengaruhi pemerintah dan masyarakat setempat. Mengikuti sejarah jurnalistik Indonesia, seiring era reformasi yang dikumandangkan dari Sabang sampai Merauke oleh para reformasi, menggantikan era totalitarianisme Soeharto, maka dunia jurnalisme mendapatkan angin segar
dalam menyampaikan informasi kepada khalayak tanpa takut adanya ancaman. Tak kurang dari 32 tahun, dunia jurnalisme kita mandul dan harus berfungsi sebagai orang pemerintahan Orde Baru yang jauh dari idealisme pers sebagai kontrol sosial. Bahkan sejak akhir masa kekuasaan Soekarno Orde Lama pun dunia jurnalisme kita telah diarahkan menjadi corong pemerintahan. Di era lama, institusionalisme pers yang berkembang adalah bagaimana sebuah lembaga penerbit pers dapat melihat diri dalam pertentangan antara partai. Di era Orde Lama, institusionalisme pers yang berkembang adalah bagaimana sebuah lembaga pers dapat melihat diri dalam pertentangan antara partai. Nomor yang kedua, apa perbedaan pers dan jurnalistik, sertakan contohnya. Perbedaannya yaitu yang pertama, jurnalistik adalah aktivitas keterampilan untuk mengumpul, menulis, menyunting, dan menyajikan suatu berita di media massa. Sedangkan pers adalah lembaga atau organisasi penerbitan media dan publikasi karya jurnalistik. Nah, contohnya seperti ini. Jurnalistik itu adalah aktivitasnya, yaitu jurnalistik itu adalah wartawan. Sedangkan pers yaitu adalah lembaga yang menerbitkan surat kabar. Yang ketiga, apa keuntungan dan kekurangan dari media cetak dan media elektronik? Yang pertama, keuntungan dari media cetak yaitu fleksibel dalam jadwal publikasi atau menyampaikan berita. Yang kedua, dapat dinikmati secara lama. Yang ketiga itu surat kabar mampu menjangkau daerah-daerah perkotaan, daerah-daerah sesuai cakupan wilayahnya. Yang pertama ialah dapat disimpan secara lama dan dibaca secara terus-menerus. Yang kedua, dapat dinikmati secara lama. Yang ketiga, menjadi akulturasi informasi sebagai pacuan para pembaca. Setelah itu, kekurangan dari media cetak itu sendiri. Yang pertama, hanya bisa memberikan visual gambar dan tulisannya saja. Yang kedua, harganya relatif mahal. Serta yang ketiga, penyampaian informasinya harus melalui percetakan dulu. Akibatnya berita yang diberikan dari media cetak tersebut menjadi basi dan sudah tidak disukai membaca lagi. Sedangkan keuntungan dari media elektronik yang pertama adalah dari segi waktu, media elektronik lebih cepat menyampaikan berita kepada masyarakat. Yang kedua, media elektronik juga memberikan audio visual agar para audiens maupun penontonnya dapat memahami berita. Yang ketiga, berita dapat disiarkan secara langsung di tempat kejadian dan audiens dapat melihat tempat kejadian dan peristiwa apa yang terjadi dalam penyiaran berita tersebut. Serta kekurangan dari media elektronik. Yang pertama, kekurangan dari media elektronik itu sendiri yaitu yang pertama, tidak adanya pengulangan atau penyiaran secara ulang acara maupun berita yang disampaikan. Yang kedua, waktunya sangat terbatas. Dan yang ketiga, tidak adanya televisi, radio maupun handphone karena tergolong harganya relatif mahal. Dan yang ketiga, mengapa unsur dan nilai berita sangat penting untuk digunakan dalam pembuatan berita di media massa? Jawabannya ya, karena apa?
Sebuah berita yang akan ditayangkan maupun dicetak dalam media massa itu sendiri harus mencakup nilai dan unsurnya, karena berita tersebut akan disampaikan atau diinformasikan kepada halayak. Nah, dalam berita tersebut itu harus mencakup unsur dan nilainya itu berupa fakta, data yang aktual dan tepat, dan informasinya harus benar sesuai nilai dan unsur-unsurnya. Yang keenam, jika Anda adalah seorang jurnalis, maka Anda ingin bekerja di media apa dan mengapa? Nah, kalau seandainya saya seorang jurnalis, saya akan bekerja di media CNN Indonesia. Alasannya, saya ingin menjadi seorang anchor yang profesional karena saya suka sekali dalam membaca berita dan public speaking. Nah, pertanyaan yang terakhir, apakah manfaat mempelajari pengantar jurnalistik bagi mahasiswa komunikasi? Nah, manfaatnya yang pertama yaitu agar dapat mengetahui bakat serta minat mahasiswa serta agar bisa mengambil konsentrasi jurusan yang ia tahu sesuai bakatnya. Yang kedua juga agar dapat mengetahui bagaimana sih jurnalistik itu, apa saja yang dilakukan seorang jurnalis dan sejarah-sejarahnya, serta dapat menumbuhkan kembang dan bakat mahasiswa komunikasi. Tidak hanya mahasiswa komunikasi saja, melainkan semua mahasiswa yang mempunyai minat di bidang jurnalis. Sekian dan terima kasih.